Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azara Asagaf dengan NPM 073523111163. Pada live streaming kali ini saya akan memaparkan jawaban seminar bab 1 dari praktikum mata kuliah dasar pemrograman. Langsung saja pada sintaksnya. Untuk pertama-tama saya akan mengisi import pandas S PD, di mana import pandas S PD ini itu memudahkan untuk penggunaan fungsi-fungsi pada library tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan mengisi df sama dengan pd.read underscore csv dalam kurung dan dalam tanda kutip studi underscore performance dot csv. Ya, yang dimana dari blok kedua ini yaitu berisi tentang data kinerja atau untuk membaca file CSV yang berisi data kinerja belajar kemudian menyimpan dalam data frame DF. Selanjutnya saya akan mengisi des sama dengan DF kurung siku dengan tanda kutip math underscore score. Kemudian dot describe dalam buka kurung dan tutup kurung, yang dimana pada blok ini yaitu untuk menghitung statistik deskriptif dari kolom math core dalam data frame DF menggunakan metode describe dalam kurung dan tutup kurung. Ya. Pada blok selanjutnya saya akan mengisi print dalam kurung dan tanda kutip skor matematika, kemudian titik kemudian titik berganda, sebagaimana pada blok ini itu difungsikan sebagai pencetak judul skor matematika untuk header dalam mengisi statistik deskriptif dari skor matematika. Selanjutnya saya akan mengisi print dalam kurung des dalam blok ini berfungsi sebagai mencetak hasil dari statistik deskriptif dari skor matematika yang telah dihitung. Kemudian pada blok selanjutnya saya akan mengisi des 1 sama dengan df kurung sikut dengan tanda kutip reading underscore score, kemudian titik describe dalam kurung, ya. Describe
yang dimana seperti yang fungsi sudah terlewat tadi, yaitu untuk menghitung statistik deskriptif dari kolom reading score dalam data frame DF menggunakan metode describe dalam kurung, ya seperti itu. Selanjutnya saya akan print skor membaca mohon maaf, print dengan tanda kutip skor membaca mohon maaf, fungsi dari blok tersebut yaitu untuk sebagai pencetak judul skor membaca atau sebagai header untuk statistik deskriptif dari skor membaca. Kemudian pada blok yang terakhir saya akan menaruh print des 1. Kemudian saya akan running kan ya. Berikut ini adalah hasil running dari sintaks atau program yang di atas ini. Lanjut pada nomor 2, masih menggunakan import pandas SPD. Import pandas SPD pada blok kedua akan saya isi dengan df sama dengan pd dot create underscore csv dalam kurung dengan tanda kutip studi performance CSV, yaitu sama seperti yang tadi, yaitu untuk memanggil fungsi dari studi performance-nya. Sampai mana tadi? Studi performance, ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengisi dengan jumlah gender sama dengan df kurung sikut dengan tanda kutip gender, kemudian titik value counts dengan tanda kurung, yang dimana blok ini itu untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam kolom gender menggunakan metode value counts ya. Kemudian dan hasilnya disimpan dalam variabel jumlah gender, dan ini memberikan kita jumlah total laki-laki dan perempuan dalam datasetnya. Maaf. Selanjutnya saya akan print dengan buka kurung dengan tanda kutip jumlah laki-laki dan jumlah gender dot get.
kemudian buka kurung, tanda kutip mail zero. Dari blok di atas ini yaitu untuk mencetak jumlah laki-laki dalam dataset dengan menggunakan kode get. Pada blok selanjutnya saya akan mengisi print untuk jumlah data perempuan. Mohon maaf, jangan sampai dilupakan tanda kutipnya. Jumlah perempuan titik berganda dan tanda kutip. Kemudian dibuat sama seperti yang laki-laki di atas, yaitu jumlah gender dot get, kemudian buka kurung tanda kutip female, kemudian zero. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan mengerunning sintaks ini. Ya, inilah hasil running dari sintaks di atas. Kita lanjut pada nomor 3. Masih menggunakan import pandas SPD. Import pandas SPD. Kemudian kita akan menggunakan df pd.read underscore csv, buka kurung dengan tanda kutip study underscore performance dot csv, ya, dimana pada blok ini yaitu untuk membaca file data frame yang telah terisi. Kemudian saya akan mengisi rata-rata. Mohon maaf, seharusnya ini menggunakan underscore. Rata-rata membaca dengan df kurung siku dengan tanda kutip reading underscore score, ini juga dengan dot min buka kurung, yang dimana fungsi dari blok ini yaitu untuk menghitung rata-rata skor membaca dari kolom reading score dalam data frame df. Selanjutnya saya akan mengisi rata-rata menulis data df kurung sikut dengan tanda kutip writing underscore score, yang menggunakan kurung sikut ya dot min ke kurung. Setelah itu saya akan print buka kurung dengan tanda kutip
rata-rata skor membaca titik berganda mohon maaf, titik berganda, koma, rata-rata rata-rata membaca. Ini untuk mencetak rata-rata dari skor membaca dengan menggunakan variabel membaca. Selanjutnya print data dari menulis. Jangan lupa dengan tanda kutipnya. Rata-rata menulis titik berganda, rata-rata menulis. Oke, yang dimana dengan pada blok ini yaitu untuk mencetak rata-rata dari skor menulis dengan menggunakan variabel rata-rata menulis. Saya akan mulai runningnya. Berikut ini adalah hasil running dari sintaks yang telah dikerjakan. Lanjut pada nomor 4. Masih saja menggunakan import pandas SPD, kemudian menggunakan import matplotlib dot pilot pilot SPLT. Ini mana dari fungsi dari blok ini yaitu untuk mendatangkan library matplotlib untuk membuat visual data dengan analisis PLT. Mohon maaf dengan kekeliruan saya. Dilanjutkan dengan df pd dot read mohon maaf dot read underscore csv buka kurung dengan tanda kutip studi performance. Ini untuk memanggil datasetnya. Kemudian saya akan mengisi jumlah siswa per etnis. Jumlah siswa per etnis. Kurung df kurung sikut tanda kutip race underscore ethnicity dot value count bukan accounts ya tapi count, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang dimana blok tersebut yaitu untuk menghitung jumlah siswa pada setiap kelompok etnis dengan menghitung kemunculan tiap nilai dalam kolom race etniknya. Selanjutnya saya akan mengisi
jumlah siswa per etnis, jumlah siswa ini per ya, jumlah siswa per etnis, kemudian jumlah siswa per etnis dot short underscore index kurung tutup kurung, yang dimana blok ini berfungsi sebagai untuk mengurutkan indeks dari variabel jumlah siswa per etnis agar urutannya sesuai dengan urutan kelompok etnisnya. Mohon maaf. Blok selanjutnya saya akan mengisi plt plt.bar buka kurung jumlah siswa per etnis dot index dengan jumlah siswa per etnis dot value dengan color dengan tanda kutip sky blue. Mohon maaf, ini sepertinya tanda kurung saya seharusnya seperti ini. Nah, yang dimana fungsi dari blok ini yaitu untuk membuat diagram batang dengan menggunakan fungsi bar. Selanjutnya saya akan mengisi plt title buka kurung tanda kutip jumlah siswa pada tiap kelompok etnis. Oke. Fungsi dari blok ini yaitu untuk menetapkan judul pada diagram yang akan teroutput nanti. Kemudian saya akan mengisi plt xlabel buka kurung dengan tanda kutip kelompok etnis kemudian mohon maaf, ini bukan koma tapi titik. Ya. Kemudian plt dot ylabel buka kurung jumlah kita lupa tanda kutipnya, jumlah siswa selanjutnya dengan plt dot show. Jadi fungsi dari plt xlabel
dan PLT label ini yaitu untuk menetapkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian dari PLT show yaitu untuk menampilkan diagramnya. Mari kita running. Berikut adalah hasil runningnya. Itulah tadi jawaban dari bab 1 seminar praktikum dasar pemrograman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.